Salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mukmin, sebagai hamba-hambanya yang mempunyai semangat untuk mengenal, memahami dan mengikuti sunnah Nabi SAW, yang ini tidak setiap orang mendapatkannya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena semangat kita dan ketika kita mampu mengikuti sunnah Nabi SAW, maka bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat, tapi itu semata-mata karena fadl, karunia dan rahmat dari Allah SWT. Maka pola hidup seorang mukmin adalah pola hidup yang senantiasa bersyukur kepada Allah
Dan bentuk syukur kita di samping kita memuji-muji Allah dengan menyatakan alhamdulillah, dengan menyatakan kalimat pujian yang lain, kita juga harus menjadikan nikmat ini menjadi menjadi sesuatu yang justru menjadikan kita semakin bersemangat untuk menambah keimanan kita, untuk meningkatkan mutu keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji Allah akan terwujud, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingkar kepada nikmat ini, maka sesungguhnya azabku sangat keras, sangat pedih untuk dirasakan. Dan ketika azab Allah itu turun karena orang tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah, bisa bentuknya adalah dicabut nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita tidak berharap. Kita sangat takut jika nikmat iman yang ada pada kita, nikmat sunnah yang ada pada kita itu kemudian sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Justru kita membanggakan diri sebagai orang yang telah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam arti lupa untuk bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa Allah memerintahkan kita dengan perintah-perintahnya. Kalau kita menjadi seorang mukmin, maka Allah tidak akan membiarkan kita tanpa menjalankan perintah. Maka Allah memerintahkan kepada setiap mukmin paling tidak apa yang Allah perintahkan kepada kita. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu apa? Pertama, perintah untuk menjalankan perintah. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, perintah untuk bersabar menghadapi takdir. Karena inilah yang dialami oleh setiap manusia, termasuk setiap muslim dan setiap mukmin. Dia tidak lepas dari perintah Allah. Perintah untuk menjalankan apa yang dititahkan oleh Allah, perintah yang dititahkan supaya kita meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang ketiga, perintah untuk bersabar ketika menghadapi takdir. Karena manusia tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu
mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu dengan suatu perkara, maka datangi perkara itu mastata'tum. Menurut kemampuan yang kamu miliki. Artinya sebisa mungkin lakukan perintah Allah SWT. Istita'ah yang dimaksudkan di sini adalah istita'ah yang mengikuti ketetapan-ketetapan syariat. Bukan mengikuti hawa nafsu. Jadi mastata'atum, sebisa mungkin kamu lakukan, maka lakukan. Tapi itu bukan mengikuti hawa nafsu kita. Mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ketika Allah melarang kita, kita dilarang untuk melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhi larangan itu. Lah kira-kira apa saja yang telah Allah perintahkan kepada kita? Dan larangan apa yang Allah telah larang kita lakukan? Karena kita adalah orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah atas keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita, mestinya kita harus paham apa perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan apa larangan-larangan Allah yang Allah larang kita untuk melakukannya. Artinya apa? Artinya kita harus tidak boleh berhenti belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kita tidak boleh berhenti dari belajar ilmu agama. Karena dengan memahami ilmu agama, kita akan tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita akan tahu apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka belajar ilmu agama dimanapun asal sumbernya jelas, melalui tangan-tangan yang jelas, kita tidak boleh bosan untuk mencarinya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kita tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia ketika kita mencari ilmu agama. Dan ketika kita mencari ilmu agama, maksudnya adalah untuk kita amalkan. Maksudnya adalah untuk kita amalkan. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat keberapa? Yang terakhir, 200. Ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetap teguhlah dalam kesabaran. Warabitu, sebagian ulama mengatakan atau mufassirun mengatakan rabitu adimu at-ta'ah, selalu menjaga diri untuk taat kepada Allah.
Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada kaum mukminin, isfiru, sabar dalam hal apa? Dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam menghadapi takdir. Sabar dalam menjalankan perintah. Ternyata kita tidak tahu perintah Allah kepada kita apa. Ya berarti kita harus belajar. Misalnya Allah memerintahkan kepada kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, khitabnya ini ditujukan kepada manusia. Semua yang bernama manusia. U'budu rabbakum. Artinya seruan ini, panggilan ini ditujukan kepada seluruh manusia. U'budu rabbakum. Ini perintah, kalimat perintah. Ibadailah oleh kalian Rabbmu. Sembahlah Rabbmu. Ini perintah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kalau kita mendengar ada perintah ibadahlah, terus kemudian kita tidak tahu caranya beribadah, berarti kita harus belajar tentang ibadah. Ibadah itu apa? Jenisnya apa saja? Seperti apa? Kapan waktunya? Di mana? Ada ibadah yang merupakan keimanan, dan iman itu adalah ibadah yang paling besar. Takwa adalah ibadah yang paling besar, ibadah hati. Ketaatan adalah termasuk ibadah yang paling besar, ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah Allah, ibadailah Allah dengan seluruh bagian tubuh yang kita miliki. Hati, lisan, anggota badan. Kita pergunakan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Di sini kita harus belajar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan masalah ibadah ini, ada dua hal yang harus kita fahami dan harus kita pegang, terus kita jalankan. Dua hal yang merupakan perkara pokok ketika kita mendengar ada perintah dari Allah SWT. Yang pertama, sebelum kita melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, atau ketika kita sedang melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah. Ini prinsip. Sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus apa ini? Jadi sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini ada pokok yang harus kita pegang. Ketika kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada pokok yang harus kita pegang, yaitu apa? Berusaha sungguh-sungguh, berusaha maksimal untuk melaksanakan perintah itu
baik secara ilmu maupun secara pengamalan. Jadi secara ilmu berarti kita harus belajar. Apakah itu terkait dengan masalah akidah, apakah itu terkait dengan masalah ibadah, apakah itu terkait dengan masalah muamalah, maka kita pelajari secara ilmu, kita fahami, kemudian kita amalkan. Kalau itu terkait dengan masalah berita, dan berita itu terkait dengan masalah akidah, dalam Al-Quran isinya ada yang berisi berita, dan dalam Al-Quran ada yang isinya adalah perintah atau larangan. Kalau misalnya perintah Allah, u'budu rabbakum, ibadailah Allah SWT, yang paling mendasar sebelum kita melakukan hal-hal yang bersifat fisik atau bersifat lisan adalah keyakinan di dalam hati. Keimanan yang ada di dalam hati. Supaya keyakinan kita menjadi keyakinan yang kokoh, kuat, dan mantap, maka kita harus berusaha keras memahami siapa yang kita ibadahi. Karena perintahnya adalah u'budu rabbakum. Ibadailah Rabb kamu, Allah SWT. Maka yang paling pertama kita fahami adalah Allah SWT, Rabbukum. Yang kita harus beribadah kepadanya, siapa dia? Maka kita harus memahami apa? Allah itu namanya siapa? Sifat-sifatnya apa? Perbuatan-perbuatan Allah itu apa? Yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa? Yang dimurkai oleh Allah itu seperti apa? Dan semua yang merupakan perbuatan Allah termasuk memahami hukum-hukum Allah. Berarti ini kita belajar tentang akidah dan konsekuensinya. Kemudian setelah kita faham tentang Allah, kita jalankan konsekuensinya. Ketika kita faham tentang hukum-hukum Allah, halal, haram, wajib, sunnah, kita juga jalankan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan hukum Allah. Kalau yang terkait dengan keharusan kita untuk memahami Allah, mengamalkan konsekuensi apa yang kita fahami tentang Allah itu adalah keyakinan kita, akidah kita yang kita luruskan. Artinya konsekuensi daripada setelah memahami berita-berita tentang Allah SWT, nama-namanya, konsekuensinya adalah kita pegang itu sebagai satu keyakinan. Pegang sebagai satu keyakinan. Dan itu adalah asas daripada ibadah. Karena kalau ibadah tanpa iman akan tidak memiliki nilai. Kita sebut misalnya contoh ketika seseorang berpuasa, Rasulullah SAW menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Ini contoh. Barang siapa yang berpuasa
maksudnya puasa Ramadan, dasarnya adalah iman. Dan tujuannya adalah ihtisab, mencari pahala dari Allah. Maka akan diampuni dosanya yang telah lewat. Jadi puasa ini akan mempunyai fungsi yang berarti, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Kapan? Kalau puasanya itu didasari oleh keyakinan bahwa ini adalah salah satu di antara perintah Allah SWT. Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan sedangkan Dia adalah Rabb kita, yang kita sudah mengenal nama-namanya, yang kita sudah mengenal sifat-sifatnya, maka tidak layak seseorang untuk tidak mengamalkan apa yang menjadi titah Allah SWT. Harus didasarkan kepada iman. Motivasinya puasa itu bukan dunia, tapi motivasinya adalah mendapatkan pahala dari Allah. Motivasinya adalah mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Bukan mendapatkan dunia motivasinya. Maka iman terhadap Allah, yang beriman kepada Allah itu merupakan rukun yang pertama dari rukun iman yang 6 yang melandasi seluruh rukun iman yang lainnya dan melandasi semua apa yang harus kita lakukan terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita beramal. Amal yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW atau tidak. Kita akan beribadah. Salah satu bentuk ibadahnya misalnya adalah sholat. Ketika kita sholat, sebelum sholat kita sudah belajar dulu tentang sholat. Sebelum kita belajar tentang sholat, kita belajar dulu tentang wudhu. Maka ketika kita berwudhu, kita juga harus senantiasa berusaha agar wudhu yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sholat yang kita lakukan, yang sudah sebelumnya kita ilmui garis-garis besarnya, maka kita lakukan sholat itu dengan garis-garis besar yang sudah kita fahami. Terus begitu selanjutnya kita sempurnakan sholat kita. Dari memahami hal-hal yang wajib, yang pokok-pokok, sampai kemudian penyempurna sholat. Jangan sampai sholat yang kita lakukan ada kesalahannya. Karena kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan perintah. Dan kita jalankan perintah itu supaya diterima ibadah yang kita lakukan, ya kita harus pelajari. Wudhu, sholat, di tengah-tengah sholat bagaimana, dan seterusnya begitu. Ini adalah pokok yang pertama. Hal yang kedua, sesudah kita menjalankan perintah, apa kita yakin bahwa perintah Allah yang kita jalankan itu sudah betul-betul benar atau masih ada unsur kesalahannya? Apa kita yakin bahwa sholat yang kita lakukan misalnya pasti diterima oleh Allah, pasti tidak ada kesalahannya? Kalau kita yakin, jangan-jangan kita termasuk orang yang puas dengan diri kita sendiri dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dalam arti kita memastikan sholat saya pasti diterima oleh Allah. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan tentang ibadah dan sholat kita adalah
berharap pada Allah SWT agar diterima oleh Allah, tapi memastikan keimanan kita pasti sudah benar diterima oleh Allah, ya kita tidak bisa memastikannya. Yang bisa kita lakukan adalah berharap. Makanya orang dalam beribadah itu asasnya adalah cinta pada Allah, takut jika tidak diterima oleh Allah, dan berharap untuk selalu diterima oleh Allah SWT. Untuk itu harus benar. Harus benar apa yang kita lakukan. Tapi masalahnya, apa ketika kita sholat misalnya, sudah benar sholat kita, mungkin secara lahiriah, petunjuk-petunjuk secara lahiriah sudah berusaha kita lakukan. Tapi mungkin juga ada kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan. Sujudnya, rukuknya, tangannya letaknya di mana, terus banyak gerakannya atau tidak kita ketika sholat, khusyuk atau tidak kita sholat. Kemudian yang paling penting adalah niat kita, ikhlas enggak kita ketika sholat. Ketika kita menjalankan perintah Allah SWT. Dan keikhlasan ini adalah perkara yang bukan remeh. Keikhlasan ini perkara yang sangat berat. Padahal harus ikhlas supaya diterima oleh Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW supaya diterima oleh Allah SWT. Jadi pokok yang kedua itu apa? Setelah kita menjalankan perintah, tidak ada lain kecuali mohon ampun kepada Allah SWT. Istighfar. Istighfar. Sebelum kita melakukan atau di tengah kita melakukan amal yang diperintahkan Allah, kita harus belajar. Memahami. Sampai kita faham, lalu kita jalankan sesuai dengan apa yang kita fahami. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mungkin ada bolong-bolongnya, maka kita istighfar. Niatnya mungkin kurang ikhlas. Atau terlalu banyak gerakan di dalam melaksanakan sholat. Atau di dalam wudhu ada unsur hulunya. Unsur melampaui batas di dalam berwudhu, atau ketika bersesuci, membersihkan kotoran, najis dari diri kita setelah buang air kecil atau buang air besar. Terlalu banyak air yang kita buang misalnya. I'tida' fit tuhur, melampaui batas di dalam bersuci seperti itu. Sangat mungkin. Maka kita beristighfar kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh ketika beliau setelah selesai sholat fardu, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan amal yang diperintahkan atau di tengah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban kita adalah berusaha mempelajari, memahami agar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Semua yang diperintahkan oleh Allah, baik itu masalah iman, masalah ibadah, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah apa saja yang Allah perintahkan, kita pelajari terlebih dahulu. Karena kita juga diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi supaya benar
kita harus belajar terlebih dahulu. Dan belajar ilmu agama itu tidak boleh malas. Terutama sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Terutama sesuatu yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu tentangnya. Maka kita tidak boleh untuk malas belajar ilmu agama. Yang kedua, ketika kita sudah menjalankan perintah, kita sudah laksanakan, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya ketika setelah selesai sholat, beliau membaca istighfar 3 kali dan Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Atau hadis-hadis yang senada dengan itu. Banyak yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Rabbmu, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada Allah 100 kali. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Dan jalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu memperbanyak istighfar. Apalagi pada saat Rasulullah mengetahui bahwa beliau akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tatkala datang pertolongan Allah wal fath dan ditaklukkan kota Mekah, kamu lihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah ini dengan berbondong-bondong, maka sabbih, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Maha memberikan taubat. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW menerjemahkan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau terjemahkan ke dalam doa, memperbanyak doanya pada saat rukuk dan sujud dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau memperbanyak doa ini pada saat rukuk dan sujud. Turunnya surat An-Nasr ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Umar sebagai Amirul Mukminin di hadapan majlis, di hadapan para sahabat yang lain. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar Ibnu Khattab tentang arti dari surat Nasr ini, maka Ibnu Abbas menjawab, ini adalah tanda bahwa ajal Rasulullah SAW semakin dekat. Dan itu dibenarkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia itu memperbanyak doa ini, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena beliau ingin menutup hidupnya
itu dengan istighfar dan bertaubat. Ketika hidup diambil kembali oleh Allah SWT dan meninggal dunia itu ditutup dengan istighfar dan taubat. Maka hendaknya kita juga demikian. Intinya adalah kita wajib belajar ilmu agama sebelum kita menjalankan perintah Allah, supaya lurus perbuatan kita. Kita belajar ilmu, kemudian ketika kita usai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk tidak berhenti mencari ilmu agama. Dan tidak boleh ilmu agama itu dijadikan sebagai ilmu sampingan. Yang kita utamakan adalah dunia, tapi ilmu agamanya kita jadikan sebagai ilmu sambilan. Jangan sampai, tentu menurut kemampuan kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Salam tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Roja
Raja TV, saluran pemahaman Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Raja TV.